Oke. Ngobrol apa nih man? Kita man sambil ngopi man. Iya nih, jadi tadi sebelum live, Hilman melempar pertanyaan. Heeh. Sebenarnya ada nggak sih Bi hubungan musibah, bencana sama kemarahan Tuhan, kemarahan Allah gitu? Sebenarnya ada hubungannya nggak sih Hubungannya ya, yang ada mah jelasnya hubungannya sama kehidupan. Jadi gini, sama kalau kehidupan? bilang ada hubungan, iya, kalau bilang ada hubungan atau tidak, kan katanya sih kalau kita melihat kehidupan di luar Mm-mm. sesuatu kejadian A, berarti kan itu yang di dalam, begitu kan? Yang di luar, yang di dalam, ya. Ya. Nah, kalau misalkan Mm-mm. adakah itu musibah atau dibilang cobaan atau azab atau kemarahan Tuhan, Mm-mm. kalau menurut aku kan Allah nggak pernah marah. Suatu kejadian, peristiwa di Mm-mm. kehidupan, terus Mm-mm. dihubungkan sebagai cobaan kah, atau musibah kah, atau azab kah, Mm-mm. ya itu kan karena manusia itu sendiri menilai Tuhan seperti itu, gitu loh. Tuhan itu kejam, Mm. Tuhan itu kejam, maka ada azab, maka ada musibah, ada ini, gitu. Makanya Mm. dalam dalil ini kan ada Allah mengikuti Mm. praduga hamba-hambanya. Kalau hamba-hambanya Mm. menduga Allah maha kejam atau Tuhan yang maha menyiksa bla bla, maka mereka mempersepsi ini musibah, ini cobaan, ini azab, ini pelajaran atau apalah sebutnya yang dalam arti Mm. kenegatifan yang tidak Jadi diinginkan. sebenarnya musibah atau bencana itu netral dia, jangan-jangan ya. Bagaimana? Ya tergantung kita persepsinya, tergantung kita Hmm. mau menyikapinya, kita menilainya. Jadi kalau misalkan semua kehidupan kita nilai A, berarti memang kita ada penilaian di dalamnya tentang A. Jadi Ah, semuanya ah, kejadian sebenarnya intinya gini nih ya Hilman. Semua mhm, kejadian yang kita hadapi itu alamiah. Udah gitu aja. Intinya itu alamiah. Mau itu hmm, bagus, mau itu jelek itu alamiah. hmm, Itu sunnatullah. Ada sebab, ada musabab, ada akibat. hmm. Ya, 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 ya. Lumayan langsung serius Jadi ya. kita sapa Udah teman-teman dulu mulai. kali, Bi. Ada Bang Oke. Randi, Zidan, ada Iwa, Sola, ada teman-teman Hilman juga nih, Bi, yang gabung, Bi. Ada Aan, Ansarullah, Irstad, Fahri, Siti Aisyah, Yasir. Oh, Yasir, Masya Allah. Mana aja, Sir? Ahlan, ahlan. Oki, Mm-mm. Fajar Julian. Oke. Oke, Bi. Jadi, yang Hilman tangkap tadi itu tergantung persepsi. Mm-mm. Ya, kita menilainya. Hmm. Jadi semuanya kejadian itu sebenarnya alamiah, sudah benar adanya. Hmm. Kan sudah sempurna. Allah ciptakan sudah sempurna, nggak ada lagi yang di apa tuh di di apa ya bahasanya, dievaluasi, bukan dievaluasi, di apa Dia sih, di apa kalau kalau ini direvisi lagi, nggak ada lagi kan udah direvisi. sempurna. Ah. Hmm. Kenapa sih Tuhan itu memberikan ya tanda kutip quote unquote itu musibah gitu, Bi? Ada apa yang bisa kita lihat sisi lainnya atau hikmahnya gitu kita korek dari suatu ketetapan Tuhan? Tadi kembali lagi ya, semua kejadian alamiah, Hmm. alamiah sudah benar adanya, ada sebab, ada musabab, ada akibat, kan begitu ya. Puncak kejadian itu, semua kejadian memang jodoh dikirim. Kehidupan dari dulu sedulu dulunya sudah benar dan baik-baik saja. Apabila Ah, saat ini tidak menjadi baik atau tidak benar adanya, itu kan ada sebab akibat, hmm. ada sebab musabab. Nah,
Kalau Sabab kita ya musabab. sudah tahu tentang ya, kalau kita sudah menyadari itu semuanya benar adanya, pasti ada tujuan yang terbaik dari Tuhan, dari Allah. Hmm. Ya Hmm. kita akan menerima ini sudah benar adanya, karena semuanya itu Oh, alamiah. Nah, dalam hal iya, ini iya. misalkan COVID ini ya, lagi-lagi ini kan COVID nih. Ya COVID Hmm. COVID dikirim ke dalam kehidupan di dunia, Hmm. ya pasti ada hikmahnya. Nah, itulah tugas kita. Nah, hikmah itu kan yang sulit. Dia sangat Hmm. sangat 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 bersembunyi loh di balik kejadian itu. Nah, kita, Abi, Hilman, dan Hmm. semua masing-masing mencari hikmah dari kejadian ini, khususnya COVID-19. Hmm. Nah, Hmm. apa yang didapat hikmahnya? Ya masing-masing jiwa, masing-masing individu. Hilman akan mencari hikmahnya sesuai yang dibutuhkan Hmm. hikmah. Hilman, Abi akan mencari hikmahnya atau menemukan hikmahnya yang sesuai dengan Abi. Jadi masing Jadi hikmah hikmahnya itu beda-beda di setiap orang itu. iya, di globalnya Iya, iya, ada. iya. Kalau Abi sih melihat begini, pernah Abi bikin tulisan, apakah manusia harus bersatu setelah kita musuhnya sama dari planet lain? Baru manusia bisa Iya, bergabung, bisa iya. bersatu. Kalau musuhnya sama dari planet Ah, lain. Karena kan dari dimensi hmm. lain ini, dari planet lain. Hmm. Baru jadi kompak, semua agama jadi kompak, semua ras jadi kompak, semua Iya, etnis jadi kompak. Jadi benar, benar, kemanusiaannya benar, benar. diangkat itu. Intinya hikmah yang paling besar adalah manusia menyadari kesatuan dari satu kesatuan. Sama-sama manusia. Hmm. Salah satu dari Tuhan yang satu. Satu dari anak cucu Nabi Adam. Gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Mungkin hikmah yang terbesar gitu seluruh dunia. Mau dari semua Hmm. agama akan menjurus ke sana. Menyadari satu kesatuan manusia. Jadi kita harus bersatu nih. Hikmahnya nih kita yang Hmm. menjadi bersatu. Kepedulian naik, kemanusiaan naik, kesosialan naik, kebersamaan naik. Itu karena ada serangan dari makhluk lain. Iya, virus itu kan goib, makhluk Iya, goib. betul. Iya, kalau Hilman Jadi mah enak yang ya. jadi hikmah yang paling besar yang bisa diambil bareng-bareng tuh ya nilai-nilai kemanusiaan itu jadi meningkat, Bi ya. Ya, manusia jadi Hmm. bersatu. Manusia semuanya bergerak ke Hmm. sama yaitu seperti di physical distancing, lockdown semuanya. Karena apa? Musuhnya Hmm. sama, Iya, ya iya, kan? iya. Kalau kita main bola nih, misalkan apa ya? Bandung lawan Persija gitu. Wah, Hmm. begitu PSI, Persija, PSI ya, Ah, PSSI, lawannya PSSI. negara lain, misalkan Malaysia. Bandung sama Persija gabung, begitu musuhnya sama. Iya, Nah, iya, sekarang iya. seluruh umat manusia tuh musuhnya sama gitu loh, virus Virus corona. corona. Jadi Ah, udah ada yang gabung deh nanya kita. nih, Bi. Mm, 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 mm. Ya yang mau nanya langsung aja nih, komen nih. Ini udah ada pertanyaan dari Fajar, Fajar Julian. Apakah untuk memetik hikmah harus selalu diawali dengan peristiwa, Bi? Mm, mm. Iya, kita sangat suka bertanya, apakah kita sebagai hamba Allah mampu berbicara dengan Allah? Sedangkan katanya Allah selalu berbicara sama hamba-hambanya. Nah, Hamba-hambanya. iya, kejadian semua peristiwa adalah komunikasi Allah kepada hamba-hambanya. Nah, di situ masih dikutip bagi orang-orang yang mau berpikir. Berpikir. Ya kan selalu begitu bagi orang-orang yang Hmm. mau berpikir. Mm-mm. Jadi Jadi semua kejadian pas kejadian itu salah satu cara Allah untuk berkomunikasi kepada hamba-hambanya. hmm, hmm, hmm. Jadi kejadian, peristiwa atau yang bisa disebut orang-orang sebut bencana itu sebenarnya komunikasi Tuhan kepada hambanya, biar komunikasi Allah Iya. kepada hambanya. Mm-mm. Oke. Ada lagi yang mau nanya, Aris, Ardi, Ada Ardi, ada Aris, ada Ardi, Wi? kopi dulu. Belum ngopi kayaknya tuh Ardi, Wi. Iya, Nah, kopi ada lagi lagi nih, Wi, dingin. Pak. Hilman ada pertanyaan sih nih, Wi.
Silakan Bang. Nah, Aku udah lama nggak majelis ya. Kita iya, ada 2 bulan kali Bi ya. ada Iya. di pas gabungan, pas bulanan aja ya. Heeh. Wah, Iya. Faisal Ajis baru gabung. Jadi pertanyaan yang sering Hilman dengar dari teman-teman nih Bi, terkait masalah ibadah di tengah wabah seperti ini, Hmm. sebenarnya kan udah ada himbauan gitu ya Bi, untuk beribadah di rumah aja. Sementara Hmm. ada yang masih beribadah di masjid misalnya. Nah, eh, ada pertanyaan nih Bi, Iya. apakah misalnya nanti orang-orang beribadah di rumah semua dan masjid itu sepi, itu berbahaya untuk bumi gitu Bi. Untuk bumi. Ya Dengan untuk tidak. untuk untuk Jadi kita untuk angkat semuanya konteks gitu. ibadah, Coba. kita angkat konteks ibadah berarti ya. Mau itu Mm-mm. sholat, mau apapun nanti ya. Berarti dalam hal Ya. ini kan kenapa tidak ke masjid, dianjurkan di rumah saja gitu. Nah, Mm. dalam arti kan anjuran semua pemerintahan dan semua negara kita menjadi di rumah saja. Dalam arti kan menghindar Mm-mm. musibah kan. Nah kan Ya. menghindari wabah yaitu virus kan ya. Nah, menghindar wabah, menghindar musibah itu juga ibadah. Hmm, Jadi kalau kita menghindari. menghindar Oke, oke. ibadah sunahnya misalnya bergabung berjamaah di masjid ataupun Mm-mm. yang kita tutup juga seperti Jumat, Mm-mm. ya kita juga beribadah untuk menghindari itu. Jadi menghindari wabah itu juga ibadah. Jadi ibadah mata Justru. ibadah lagi. Ada ibadah di atas ibadah lagi gitu loh. Iya, iya. Lebih Jadi saat penting ini mana Bi? nggak dia, kalau dalam hal ini kalau kita semua terkena terpapar virus dan tidak Mm-mm. terkendali, katakan gini ya apa sih, manusia di bumi habis, ya habitatnya hilang semuanya, Mm. komunitas peradaban manusia hilang, untuk apa ada bumi? Bukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar ibadahnya. Ya Iya, sia-sia iya, dong. iya, iya. Terakhir Nabi Muhammad diutus ke bumi. Dan sia-sia dong dari awal pertamanya Nabi Adam diutus ke bumi Mm. sampai ke berliar manusia sampai kita sekarang ini. Akhirnya punah juga Mm. peradaban manusia. Bukan itu suatu ibadah yang besar. Lagi pula dalam Mm. hal dianjurkan untuk di rumah saja, sholat di rumah saja, kan gak seterusnya. Benar, benar. Kecuali dihilangkan. Mulai saat itu dan seterusnya, nah itu baru beda lagi. Ini kan keadaan darurat. Jadi mungkin kebanyakan orang ketakutan, mungkin Bi ya. Ketakutan nggak bisa ke masjid lagi, atau ketakutan nggak bisa beribadah berjamaah lagi gitu Bi. Masjidnya masih ada nggak? Masih ada Bi. Yang tenang lah kalau masih ada. Masjid masih ada, umat Islam masih ada kan. Jadi Masih ada. uh, ke depannya, minggu depan, bulan depan, ya pasti ramai lagi. Kembali lagi, Hmm. mari ramaikan masjid-masjid. Sekarang mari kosongkan masjid-masjid di rumah aja ya, gitu. Benar, Banyak benar, hikmah benar. yang kita petik di sini. Banyak hikmah yang kita petik sini. Yang biasanya tidak pernah di rumah menjadi di rumah ibadahnya. Hmm. Lah Hmm. Rasulullah, ibadah yang tertingginya adalah yang di Gua Hiro sendirian, bukan lagi berjamaah loh. Sehingga diangkat menjadi kenabian, didapatnya Benar, benar. sendiri. Bukan lagi berjamaah, bukan lagi jadi imam. Begitu lagi sendiri. Baru Di Goa lagi. paling, nah di Gua lagi sendiri. Sayyidina Abu Bakar di depan doang. Hmm. Jadi terhebatnya ibadah Rasulullah yang sehingga diangkat menjadi nabi, itu kan sendiri, bukan lagi rame-rame. Hmm. Iya benar kan? Benar, benar, benar. Nah, Atau nih Bi, hikmahnya jangan-jangan didapat mungkin ya, dan selalu uh, mungkin uh, begitu sekarang udah mulai beribadah sholat di rumah, lebih dapat mm, kali. Biasanya kita nih mm, kalau sholat di luaran tuh, dipersiapkan. mm, Ada unsuriannya masih ada. Begitu di rumah pakai mm, kaos oblong, kadang nggak pakai kaos.
atau pakai kaos doang. Kalau di luar Iya. adalah anu rapi-rapian, bisa aja kainnya aja BHS. Woi. Baju takwanya yang berapa yang bermerek. Nah, begitu Mm-mm. di rumah, nah jadi mungkin hikmahnya begitu dia beribadah di rumah benar-benar dapat kusuknya, apalagi di Mm-mm. dalam apa wabah sekarang, doanya Mm. lebih dekat, dia lebih dekat, banyak banyak bermohon untuk cepat selesai. Kenapa ya Allah? Cepat selesai Mm. kenapa ya Allah? Jadi doanya kan selama itu doanya nggak pernah naik, begitu di rumah naik Mm. kali. Jadi Iya, masing-masing iya. jiwa, masing diri akan menemui hikmahnya masing-masing. Mm. Cuma yang global yang dibilang kemanusiaan bersatunya jadi satu kesatuan muncul. Mm. Peduli, tidak lagi semua etnis, tidak lagi melihat perbedaan agama, tidak lagi melihat Mm. keturunan, bla 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 bla. Udah jadi negara sana peduli kemari, udah kasih peduli Mm. semuanya, orang musuhnya sama dan musibahnya sama. Kan cuma di tahun 2020 ini yang Duh. menyeluruh, maka dibilang pandemi. Mm. Yang lain masing-masing apa masing-masing ringan, ini kan yang luar biasa Iya, dunia. satu. Semuanya jadi satu, Bi ya. Mm-mm. Nah, eh, Ini, jangan-jangan nih, Bi ya, Hilman ada sedikit pertanyaan. Jangan-jangan orang-orang itu sebenarnya bukan takut karena kehilangan apa ya, ibadah jamaahnya, Bi, karena nggak pede ya, sendirian atau gimana tuh, Bi? Atau nggak berani gitu ibadah sendirian atau gimana? semua pertanggungjawaban kan masing-masing nanti, Mm-mm. nafsi-nafsi masing-masing Mm-mm. individu, masing-masing jiwa, ya kan? Nah, Mm-mm. kemarin kan kembali lagi esensinya masing-masing loh, gitu loh. Kalau kemarin beramai-ramai, Mm-mm. kalau lagi ngapain rame, pakai bergolong-golongan. Nah, sekarang Iya. kan di rumah saja masing-masing. Nah, di situ kali ketemu, biasanya di kekuatannya punya powernya beramai-ramai, sekarang sendiri. Ya, kembali lagi tadi bilang hikmahnya masing-masing jiwa akan memetik. Bila tidak Mm. menemukan hikmahnya, ya mau tugas kita mencari hikmahnya. Ya, semua kejadian kan ada Mm. hikmahnya. Nah, itulah pelajaran, proses pelajaran bagi masing-masing diri, bagi masing-masing jiwa. Makanya saya bilang, hikmahnya apa? Ya masing-masing jiwa akan menemukan hikmahnya. Berbeda-beda. Jadi Yang globalnya di kemanusiaannya mm. naik, memanusiakan manusia naik. Tadi nggak punya ada rasa empati, nggak ada, sekarang naik. Mm. Yang kemarin patang mengatakan silong, wah tanda-tanda kiamat sudah dekat, tanda-tanda kiamat sudah dekat dari semua musibah apapun. Ya ini kali ini, Mm. ayo kalau sudah mengatakan kiamat dekat, ya ambur-amburin lo, punya rekening, buang-buangin. Dia di rumah Mm. aja, lo banyak ngaji, banyak ibadah, banyak ritual ibadah. Ya kan ketika kiamat udah mendekat, mau ngapain lagi? Ngumpulin Mm. harta. Mending Udah, dibuang-buangin aja. iya, bagi mereka Eh, yang selalu mengatakan kiamat sudah dekat, tanda-tanda kiamat sudah dekat, akhir zaman, akhir zaman. Ya sudah kalau mengatakan itu, ya udah, lo punya nominal rekening, sedekahin biar jadi ibadah. mm. Ini kan jangan Mm. sibuk mencari duit lagi, tapi mengatakan akhir zaman, akhir zaman. Orderan sepi, Wi, katanya, Wi. Di sinilah kelihatan mana yang manusia Eh, mengatakan yang sama, yang punya, yang meyakini Tuhan. Lock, mm. orang-orang pada lockdown baru sekarang. Abi Mm. mah bertahun-tahun di lockdown, ya man. Emang yang mana-mana kalau nggak dijemput. Kalau nggak dijemput, nggak diantar, nggak Tapi mana-mana. Tapi bukan jelangkung. Kalau jelangkung yang datang diantar, pulang nggak dijemput. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Nah, tapi kan bukan jelangkung, di rumah aja. Dijemput, jalan, sampai diantarin lagi. Jadi kalau sekarang pandemi, ada lagi pandemi begini, nggak ada yang jemput, nggak ada, makanya di rumah aja. Emang dari dulu juga di rumah aja. dari dulu Nggak tanya, karantina sendiri, Wi, ya. iya, udah karantina sendiri. Orang nggak punya gawean. Ada pertanyaan nih, Bi, dari Bang Randi, Bi. Yang sangat menarik pada kondisi saat ini, terlihat kualitas kita sebenar-benarnya bertuhan
dan kita tidak tertipu lagi oleh dimensi peristiwa semata, tetapi hikmah di balik itu. Apakah betul begitu, Bi? Kata. Iya, itu yang tadi barusan kita bilang, baru Hmm, kelihatan kualitas masing jiwa, masing-masing manusia. hmm, Apakah masih panik? Kalau masih panik, bla bla bla. Apalagi yang menjerit tentang rezeki, lah berarti meyakini selama ini kalau Allah memberi rezeki. Katanya Allah hmm, maha beri rezeki, masih ketakutan. Kalau nggak ngojol nggak dapat duit, kalau nggak keluar nggak dapat duit, kalau berarti nggak yakin dong. Buat hmm, apa mengimani kalau Allah maha memberi rezeki? Ya Rozak, ya Rozak. Rozak mana hmm. nih? Yang selama ini dipanggil. Jangan-jangan Bang Rojak tuh. Kalau Ya udah Rozak, ya meyakini, Rozak. iya, Rozak, Rozak, Allah yang maha memberi rezeki, ya sudah loh Hmm, disampaikan kapanpun, di rumah aja juga tetap aja. Anehnya lagi, kita meyakini kalau bahwa rezeki bisa datang dari mana aja. Tak hmm. terduga, ya kan, dari arah mana Ya, saja, dan yang tidak diduga-duga. Sekarang saat ini, kok pada nggak yakin? Bukan saat ini dihitung, coba lo jajalin, biar ketemu, hmm, biar meyakini sesuatu yang Allah janjikan, Allah akan memberikan rezeki dari tiap arah yang tak diduga-duga. Sekarang nggak hmm, berani. Dia masih mempunyai satu pintu rizki, meyakini satu pintu rizki, hmm, padahal kan banyak. Malah saat inilah, di saat di rumah sajalah baru kita buat keyakinan menjadi iman yang kuat, hmm, keyakinan keyakinan yang menguatkan iman kita tentang Allah maha memberi rezeki. hmm. Ikan udah nggak Kita, bisa keluar nggak oke. boleh, ya kan? Hmm, Yang benar, benar. yang itu diem. Coba di mana ya Allah letaknya memberi rezeki dari mana saja arah tak terduga. Yakinin. Hmm, Kalau ketemu yakin satu kali pembuktian, maka dia akan yakin seluruhnya, seterusnya. Begitu ya kan? hmm. Banyak, banyak Iya, banget iya, iya. hikmah. Hikmah banyak. Putih juga ada Hmm. sih. Wati. Ada pertanyaan lagi nih, Bi, dari Jidan. Bi mau tanya, yang banyak dari yang saya lihat, banyak orang berdoa agar pandemi ini selesai. Tapi di Hmm. balik itu juga mereka ketakutan pandemi ini tidak kunjung selesai. Apakah doa Hmm. itu naik dan akan terkabul? Hmm. Intinya gini, kita harus pahami lagi. Doa, esensi doa itu adalah dirasa di sini. Hmm, hmm, Iman, kata bilang iman atau niat. Bukan lagi hmm, pada laku, pada ucapan, kata-kata, kalimat. hmm, Jadi kata-kata, kita ingin perubahan yang lebih baik, tapi rasanya ketakutan, kekhawatiran tidak berubah menjadi baik. Yang naik adalah tidak berubahnya menjadi baik. hmm, Gitu hmm. ya tuh Iman. Misalkan Iya. kita pengen mengatakan gini, ya Allah, selesaikanlah, cepatlah, angkatlah musibah ini. Tapi di Hmm. hatinya, jangan lama, masih lama kali ya, misalnya gitu. Atau Ah, ketakutan, ucapannya berbalik, kata-kata kalimat doanya berbalik daripada hmm, rasa, maka itu yang naik. hmm, hmm. Tapi kalau Jadi, dia tidak, jadi kalau misalkan sinkron di sini dirasa dengan ucapan itu baru naik. Atau intinya hmm, rasa itulah yang naik, bukan kalimatnya atau apa yang ucapannya, apa kalimat doanya. Jadi hmm. kalimat doanya A, rasanya B, B yang naik, Yang terkabul, tapi B. kalimat B, B yang naik Hmm, yang dikabulkan, ya kan? Sekarang gini hmm, nih, kalau kita apakah penting ucapan? Bukan kita mengatakan nggak usah berdoa ya, bukan. Tapi kalau hmm, berdoa hmm, bertentangan dengan yang di sini, rasanya beda, pengennya yang A tapi rasanya B, inginnya berani tapi rasanya takut, maka takut yang jadi, yang terwujud, yang hmm, realita. hmm, B yang realita bukannya A, ucapannya A tapi rasanya B, maka yang realita B. Tapi karena yang naik hmm, adalah rasa. Makanya yang bilang tindakan tidak berlaku. Ya hmm, kan benar nggak? hmm. Allah akan Iya. mencatat niatnya, walaupun dia tidak bertindak gitu loh, belum melakukan Hmm, apa-apa, tapi niatnya sudah, itulah rasa. hmm. Jadi sama aja kayak yang Abi pernah bilang itu, yang berdoa minta rezeki tapi di hatinya itu masih ketakutan nggak dapet rezeki, sama tuh Bi ya. Ya, sama. Hmm, Makanya kekhawatiran dan ketakutan itulah biang kerok kehidupan. hmm, Maka hilangkan rasa khawatir, hilangkan rasa ketakutan.
rasa kekurangan, kita ingin berdoa untuk minta berlebih, ya Allah lebihkan rezeki, tapi di sini rasanya kekurangan. Yang kejadian kekurangan terus. Jadi Itu Allah kabulkan rasanya. doa yang tidak disadari, Bi, ya? Iya. Jadi doa konteksnya bukan apa yang diucapkan atau isi dari kalimat doa, tapi rasanya. Kalau rasanya sinkron, harmonis dengan ucapan itu naik. Tapi kalau doanya dan ucapan doanya tidak sama, yang naik, yang dikabulkan ya rasanya. Jadi kalau kita minta begini, ya Allah tambahkan rezeki, tapi di sini rasa kekurangan, Allah akan beri yang kekurangan, maka besoknya kekurangan lagi, bukan ditambah. Ya, kalau ucapan doa yang selalu dikabulkan, maka semuanya pasti udah kaya. Bener nggak? Mana ada orang benar. Ya, doa Rasulullah yang satu yang diikutin umatnya adalah, ya Allah miskinkan aku. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah miskinkan aku. Nah, umat Nabi Muhammad tidak pernah memakai doa itu. Takut, Bi, ya? Satu, ya ini katanya suri tauladan akan diikuti. Tapi Rasulullah pernah selalu berdoa, ya Allah miskinkan aku. Intinya minta miskin, bukan minta kaya. Tapi manusia, umatnya, pada minta kaya. Nggak mau doa Rasulullah itu dipakai. Iya kan? Nah, sekarang kayakan aku, wahai ya Ghani ya Mughni, wahai yang kaya, yang maha memberi kekayaan, kayakanlah aku, misalkan gitu. Tapi rasanya di sini khawatir, miskin banget gue ya, maka miskin lagi. Kayak gini deh. Kita berdoa nih di masjid nih, ya Allah tentang rezeki, tambahkan atau belikan, jalankan rezeki yang datang dari mana saja. Terus kita keluar, terus berdoa, terus nongkrong warung kopi, mau makan Indomie, buka dompet, duitnya cuma 5.000, langsung ngomong anjrit, batal itu doa. 2 menit atau 5 menit tadi bisa berdoa tentang rezeki, minta rezeki yang ditambah, begitu dibuka dompet, 5.000 dikit, langsung di hatinya, anjrit, gitu, 5.000 lagi, batal bulan tadi. Rasa itu yang naik, besoknya ya udah kekurangan lagi. Jadi rasa yang dikabulkan, yang didengar tuh rasa itu adalah bahasa alam semesta, rasa itu adalah bahasa Tuhan. Allah mendengar rasanya, bukan ucapan. Gitu ya. Jadi ya kan ucapan tidak ucapan tidak sesuai dengan hati. Ada yang mengatakan, wah gue maafin lo, pada sini enggak, sampai kapan gue nggak maafin, itu beda tuh. Ya Allah, Hirman maafin Nabi ya, iya. Hirman udah, diikhlas maafin, tapi di sini nggak bakalan bi. Iya kan seperti itu contohnya. Jadi ucapan tentu sama dengan yang di hati loh. Jadi dia minta dimudahkan, tapi di sini rasanya kesempitan, maka yang terjadi besoknya sempit lagi. Maka kajilah doa, kaji ulang doa, sesuaikan dengan rasa yang ada. Jadi intinya gini, Allah tuh maha tahu, Allah maha dengar, benar nggak? Ya kan, Allah maha dengar, maha mengetahui, dan maha sempurna. Jadi ucapan kita juga nggak penting lagi kali. Sebelum lo ngomong, gue udah tahu kata Tuhan gitu. Ya kan? Sebelum lo berdoa, gue udah tahu lo mau berdoa apa gitu loh. Jadi apa? Bukan kalimat lagi kan di sini. Rasanya di hatinya gitu ya. Rasanya. Kita nggak berdoa dalam arti yang dengan ritual yang ya Allah begini-begini, nggak usah begitu. Tapi di sini sudah ada Tuhan, itu udah naik tanpa harus begini-gini, misalkan itu. Oh, kata Faisal Ajis, alhamdulillah adem katanya. Dia mau ketemu Abi, belum jadi tuh, Bi. Iya deh, kangen Jidan katanya. Ustaz Jidan, Faisal. Ada lagi jadi yang Hilman tangkap tadi, ucapan atau doa yang diucapkan itu seharusnya sih sinkron sama hati, biar kita nggak kaget gitu nanti kita minta apa dikabulinnya apa gitu, Bi. Iya, benar. Makanya kejadian yang kita hadapi kok nggak sesuai dengan doa gue ya gitu.
Hmm. Lah gue kok minta berlebih malah kekurangan. Ya Allah gue tambahkan. Datang pengemis malah. Gua, ya Allah tambahkan. Malah kehilangan. Nah di saat lagi Hmm. berdoa tambahkan, tapi rasanya kekurangan, maka dikurangin lagi yang ada. Bahasa Hmm. makanya nasihatnya begini, kaji ulang doa-doa kita. Hmm. Hmm. Karena doa itu bukan baku dari apa yang kita isi dari kalimat doa, tapi rasa. Jadi bahasa bahasa langsungnya gini, Allah mengabulkan rasamu gitu loh. Hmm. Hmm. Makanya kan selalu getarkan rasamu, bukan getarkan suaramu. Hmm. Itu rasa adalah niat. Rasa kalau bisa digantikan kata lain, nanti bisa jadi niat. Hmm. Allah akan mencatat niat, walaupun tidak jadi ditindakan, diamaliahin, sudah dicatat, ya kan? Hmm. Hmm. Ya itulah rasa. Begitu Hmm. ada satu niat, tiga kebagi tiga, tindakan, ucapan diikrarkan. Dan Hmm. di sini Oke. Bi izin ambil rokok bentar Bi ya. ya, Rokok. Bentar-bentar ya. Di jangan di ini dijeda dulu sebentar. Soalnya tadi bisa disematkan siapa? udah nyiapin di dalam sinyalnya. Oke. Sip. Ya. Terus Bi masalah ketenangan Bi. Hmm. Ini yang paling menurut Hilman sih paling penting Bi, ketenangan itu di saat-saat seperti ini. Gimana sih Bi cara kita biar eh, tetap tenang gitu Bi dalam menjalani eh, situasi seperti sekarang Bi? Ya. Rasa tenang itu produk dari hati. Rasa produk hati. Hmm. Kita rasa senang, rasa sakit, rasa bahagia itu adalah esensinya ada di produknya, produk hati. Hmm. Produksinya hati, produk dari hati. Nah, untuk tenang berarti kan hilang rasa takut, rasa khawatir, dan rasa kekurangan dan rasa yang jeleknya. Yang intinya adalah Hmm. rasa-rasa negatif yang kita inginkan. Nah, itulah Hmm. produk dari otak. Pikiran, otak. Ya, pikiran. Ya, otak, awalnya otak dipakai jadi pikiran. Hmm. Iya, otak Ya. jadi akal, sebutannya akal, diberikan akal. Kalau akal nggak dipakai kan nggak jadi pikiran. Hmm. Hmm. Iya kan akal itu kan maksudnya otak tuh. Allah kan Iya. manusia itu diberi akal, maka dibilang salah satunya makhluk paling sempurna karena diberi akal. Nah, kalau akalnya dipakai berarti nggak ada pikiran. Begitu akal Hmm. digunakan di pikiran, begitu pikiran digunakan menjadi ilmu, begitu ilmu Hmm. digunakan menjadi iman, begitu iman terus terus jadi Islam gitu loh. Makanya Hmm. ilmu Islam kan. Nah, untuk Hmm. jadi ilmu kan otaknya, akalnya dipakai, gitu dipikir. Makanya bagi orang-orang yang berpikir, begitu akalnya dipakai untuk berpikir, maka berpikiran, berpikiran menghasilkan ilmu. Nah, sudah berilmu Hmm. baru bisa beriman dan berislam, berihsan, terus sampai mukhlisin, orang-orang yang Hmm. ikhlas. Nah, produk-produk dari sinilah yang barusan tadi Abi bilang, Hmm. sumber yang terok dari kehidupan adalah rasa takut dan khawatir. Sungguh Hmm. uh, uh, apa namanya apa ya kalau bahasa itunya paling paling hebatnya tentang hidup apa sih bahasa itunya ya kalau itu apa ya Yang hmm, yang paling utama uh, dalam hidup atau gimana? enggak tentang uh, tertingginya dari apa proses hidup adalah mati itu apa maksudnya kematian kan maka Hmm. begitu dari kematian Hmm. maka dia tidak ada kan nah Hmm. kalau kita memelihara rasa takut atau rasa khawatir maka sama saja kita mati berkali-kali Hmm.
Iya, 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 iya. Kalau kita ya kan? khawatir, kita takut, sebenarnya itu kita sedang menyia-nyiakan hidup, atau bisa Bukan dibilang menjadi hidup. mati. Iya, mati berkali-kali, ketakutan terus. Hmm, Yang rasa ketakutan berarti kan nggak hidup, nggak menghadapi. Sedangkan hmm, tujuan esensi dari hidup adalah perjalanan gitu loh, hmm, perjalanan harus dihadapi, dijalani, diterima, diterima, dijalani itu kan. Nah kita berarti hmm, nggak mau menerima dan nggak mau menjalani, masa takut kan, nggak mau dihadapi, maka sama juga dong mati berkali-kali. Hilman didatangin di hmm, kolektor, ketakutan hmm, sama juga kayak mati gitu. Kalau tapi hmm, kalau Hilman hmm, hadapi hidup, Hilman hmm, punya utang, datangnya mau utang menghindar, kabur, hmm. iya kan? Itu Iya, diuber-uber sama lo nggak hidup loh, nggak mengekspresikan kehidupan karena diuber-uber mulu kan sama juga mati. benar. Orang hidup dia pengen begitu nggak berani, takut ketemu si di kolektor, pengen begini nggak Hmm, berani, sama juga mati kan, kamu nggak menjalani hidup, hmm. maka dalam lain sama juga mati berkali-kali. Oh, kata Faisal aja jelek jelek gitu. Kenapa Jong punya utang Jong? Itu ada pertanyaan sebenarnya bertuhan dan kita tidak tipu tadi ya si Randi ya. Nah, Nah, jadi di saat intinya, kualitas manusia diuji biar hmm, naik kualitasnya. hmm, Jangan TK mulu, hmm, jangan, biar jangan naik terlalu kelas ya. ya biar naik kelas. Makanya hikmahnya masing-masing diri, masing-masing jiwa, masing-masing orang. Karena kehidupan ini kan tentang perjalanan jiwa. Makanya yang Hmm, dipanggil juga jiwa. Jiwa-jiwa yang tenang. Kalau nggak tenang, hmm, tidak high kan begitu. Iya kan? Jadi ah, bagaimana proses untuk menjadi tenang? Ya hilangkan rasa takut dan rasa khawatir, maka tenang. hmm, Makanya hmm, kunciannya gue bilang biang kerok dari kehidupan adalah rasa takut dan rasa khawatir. Kalau tidak ada khawatir. kita tidak memelihara rasa takut dan rasa khawatir, maka dia tenang. Kalau sudah Hmm, tenang, maka dia damai. Kalau sudah damai, dia akan bebas. Begitu bebas, baru bahagia. Nah, kan esensinya kehidupan untuk menuju apa ya, kebahagiaan. Loh, surga juga bahagia. tempat-tempatnya orang bahagia, kan? Surga itu Iya benar. tempatnya orang jelas banget kan kehidupan tujuannya apa. Jadi kalau kita Hmm, pengen surga, itu apa tujuannya? Esensinya itu bahagia. hmm, Nah, bagaimana bisa bahagia kalau masih memelihara rasa takut dan rasa khawatir? Atau intinya tadi tidak tenang. Jadi jelas ketenangan itu yang esensinya. Sehingga dipanggil, hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah. Ya kan? irji Irji ila ila rabbika. robbiki dia kamardi. Nah, baru salamun qaulan min rabbir rahim. Iya. Tapi ada Ya, pertanyaan pribadi. Oke, terusin jadi bisa. biang kerok dari kehidupan adalah rasa takut dan kekhawatiran. Kalau Hmm, kita tidak memelihara, berusaha tidak memelihara, melihara yang itu hmm, merawat loh. Kalau iya. disebut melihara, merawat kan dikasih makan, kasih ini, Hmm, ya hmm, kan? Koring-koring hmm, yang tadi itu jelek itu dia gemuk. hmm, Jadi begitu kita tidak memelihara atau lama-lama kita bisa menghilangkan rasa khawatir dan rasa takut, maka dia tenang. Dan kalau dia tenang dia santai aja. Apalagi punya keyakinan banget, iman banget kalau Allah pasti melihat, mendengar, dan pasti membantu memelihara. Tentang rezeki, ya tenang juga. Allah maha memberi rezeki. Gua diem aja juga dikasih ntar. Ada yang datang, hmm. iya kan? Karena Jadi Allah ngasih rizki itu tanpa syarat biasa sebenarnya. Cuma kita aja yang bikin syarat sendiri gitu, Bi. hidup ini kan sudah baik adanya ya dulu. Menjadi Hmm, tidak baik, manusianya itu sendiri. Ya Allah, mudahkanlah. Kalau berdoa begitu, ya Allah mudahkanlah. Kalau Allah menjawab, emang siapa yang ribetin? Digituin. Kita nggak denger aja. Kalau udah jawab, emang siapa yang ribetin? Katanya gitu. Lu sendiri yang ribet. Gitu. Udah gue jamin, kata Allah. Aku menjamin, aku mau memberi, aku bla bla bla. Masih bilang minta apa? Mudahkan. Emang yang mau hmm. ribetin siapa? Yang nyusahin siapa? Kata Tuhan gitu. Kalau bisa kelihatan malaikat kita diomelin kali, Bi. Malaikat, malaikat sekarang lagi tawa ya, hahaha, udah gitu.
Malaikat lagi ngobrol begini, wah TikTok dia. Begini apa kata gitu. Malaikat main TikTok. Seneng perubahan manusia, nah kesadaran sudah naik kata gitu. Jadi kalau manusia itu kan dilihat dari kesadaran, ya kan? Mm, Menjadi ada, ya ada itu kesadaran manusia. Tadinya nggak ada, begitu kesadaran manusia itu mengadakan menjadi ada. Jadi kuncinya gitu kehidupan. mm, Jadi kuncinya iya kesadaran kita. Kalau kesadaran kita naik, ya nggak bisa. Kalau nggak mau naik, ya segitu mm. aja. Minta Mentok minta yang aja segitu, lebih-lebih. Bi. Gitu. Ya masa udah SD mau tetap di SD, naik dong tingkatnya kesadaran gitu. Kesadaran SMP, maka dia naik SMP. Jadi naikin dulu Mm, kesadaran, levelnya juga naik gitu loh. Kita tidak akan mm, bisa menyelesaikan suatu masalah, persoalan di level di kesadaran yang sama. Kita harus naik dulu kesadarannya, baru bisa memecahkan persoalan di persoalan. level yang tadi di bawahnya. Kalau kita Mm, di level, misalkan kita kesadarannya di level 50, persoalan di level mm, 50, tapi kita harus naik dulu kesadarannya menjadi 51. Maka baru bisa mm. menyelesaikan persoalan di 50. 50. Nah, iya, jadi kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di level yang sama. Gitu. Di level yang sama maksudnya kesadarannya. Nah, Ah, untuk menyelesaikan kita naikin dulu kesadaran kita satu level baru bisa menyelesaikan persoalan. Bahasa mm, gini, objektif. Kita punya persoalan, keluar dulu kenapa dari persoalan itu, baru mm, objektif. Tapi kita dalam lingkaran persoalan nggak objektif. Makanya butuh orang mm. yang tidak terlibat dalam persoalan, baru dia objektif. Oh begini, gampang ya. Ya iya Nah, karena dia nggak terlibat. Dia nah keluar itu dari Bi, persoalan. sering Ya sering tuh iya Bi, kita keluar. misalnya ada orang yang curhat tapi kita bisa gitu Bi ini memecahkan persoalan, tapi ketika kita yang merasakan itu susah banget gitu. Ya itu dia karena kita dalam lingkaran persoalan tadi, keluar dulu dari Hmm, lingkaran itu, baru bisa ngelihat persoalannya. Orang yang nonton bola itu lebih lebih jago daripada yang main bola. Wah, dia bego-bego hmm. pemain bola. Karena dia di dalam, dia nggak tahu. Itu di belakang lo bego, bukan dibagi ke belakang nggak ke depan. Orang kata dia, gue nggak lihat. Lo enak dari bertribun di atas ngeliat. Keluar dari arena lapangan, baru bisa ngelihat. Nah kita naik dulu ke tribun, kesadarannya, baru bisa ngelihat. Oh iya, harusnya gue tak ke sana, ke situ, turun lagi. Saya kan udah lihat kan gambarnya. Me- Messi dikatain bego. Iya, kalau pikiran wah, komentator lebih pintar dah pokoknya dah. Nih, Zidan nanya nih, bagaimana mengatasi rasa takut dan khawatir? Hmm. Itu hilangkan, Hmm, hilangkan, alihkan fokus, alihkan fokus. Jadi sesuatu kita punya 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 dua persoalan. Kita lagi menghadapi dua peristiwa hmm, atau kita hmm, sedang menjalani dua peristiwa. Contohnya dua aja, jangan banyak-banyak, dua aja. hmm, Satu hmm, beres, ya kan? Satu sudah beres berjalan, oke, oke. Misalkan gini, yang satu lagi pacaran, hubungannya sama pacar hmm, bagus-bagus saja. Terus kedua, finansial misalkan atau apa, lamaran kerja atau apa. Kedua, ini nggak beres. Nah, kebanyakan kita fokusnya kemari, ke yang tidak hmm, beres, bukan fokus yang lancar-lancar saja. Itu kan kebalik. hmm, Maka begitu ada peristiwa baru yang tidak enak, tetap fokus yang mana yang sudah jalan lancar, yang mana yang sudah berkah, yang mana yang sudah enak. Fokus ke sini, maka yang tidak enak menjadi enak, ngikut gitu loh. hmm. Ngerti nggak? Kayak gini, seorang Ya, orang tua punya anak, satu aja anaknya yang banyak-banyak, terbanyak contohnya. hmm, Dia rapotnya yang merah misalkan matematik. Misalkan hmm, matematik gitu ya. Terus ya, yang bagus misalkan apa? Misalkan lagi musik deh gitu, seni musik. hmm, hmm, Kebanyakan orang tua mengkursuskan matematik. Ada bimbel untuk matematik. Itu salah. hmm. Itu lebih Kenapa tuh? bagus dia tetap biarkan. Biarkan di apa di passionnya tadi di mana yang bagus di mana? Itu dikhususin lagi biar tambah bagus. Nah, uniknya begitu dia tuh anak fokus pada keahliannya yang tadi yang bagus nilainya, maka yang tadi Hmm, merah ikut naik. Dia akan lebih paham lagi karena dia hilang di sini nggak ada beban. Nah, kebanyakan hmm, terbalik. Nilai hmm, yang kurang dikursusin. Itu terbalik. Dalam ilmu psikologi juga balik.
apalagi dalam ilmu yang Hmm, lain. Ya kan, jadi kan jangan beneran. salah fokus gitu, Bi. Begitu kita dihadapi, ubah aja fokusnya. Jangan Hmm, dikasih atensi. Sesuatu yang kita beri atensi itu membesar. Begitu kita punya rasa kekhawatiran dan rasa takut, kita kasih atensi hmm. terus, dia akan lebih besar. Jadi atensinya yang baik-baik aja gitu. Diubah fokus saja pokoknya. Diubah Fokus fokus. diubah. Jangan dikasih atensi yang tadi kekhawatiran, ketakutan. Hmm, Kan kuncinya nih, sesuatu yang diberi atensi dia akan membesar. hmm. Iya kan begitu kan. Nah, Ya. kalau ada rasa takut dan rasa khawatir jangan dikasih atensi terus, ubah aja yang Hmm, lain. Atau dilupakan, dialihkan sehingga lama-lama dia mengecil, bablas. Gitu. Kalau ada rasa takut dan rasa khawatir, lawannya adalah ketenangan, maka difokus hmm, saja ke hal yang tenang. Mana yang bikin hmm, tenang? Saat ini apa yang kamu yang tenang? Oh, dalam hal ada sih gue lagi pacaran gue bikin tenang. Udah fokus aja sama pacar lu. Yang tadi kekhawatiran hmm, yang lain akan menjadi hilang karena tidak diberi atensi. Yang tadi ada tidak diberi atensi bahkan menghilang. Orang hmm, nggak hmm, dipeduliin, kalau bahasanya nggak diorangin. hmm, hmm, Ya rasa takut dan kekhawatiran tadi nggak diorangin, dianggap nggak ada, maka dia hilang. hmm. Kalau bahasa dia, nyek, gua ada nggak dianggap ya, cabut ah. Dia malah Nah, fokus tapi sebelah sono. itu beda nggak sih, Bi, sama sama meninggalkan tanggung jawab itu beda apa sama, Bi? Tanggung jawab gimana nih? Misalnya tadi kan kita punya dua pilihan nih, yang Mm-mm. satu nggak enak, yang satu enak. Nah, yang nggak enak ini kita nggak pikirin nih, Bi, itu bukannya meninggalkan tanggung jawab, Bi. Coba contohnya nih ya, kasih contoh yang lebih 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 itu Nah, deh. ya Kenapa misalnya yang nih, tadi? ya tadi contohnya yang tadi Abi bilang kan, misalnya eh, ada dua persoalan, satu lagi nyari kerja misalnya, satu lagi pacar nih bye-bye aja. Nah, Mm-mm. nggak nyari kerjanya ini nggak dipikirin, Bi, apakah itu meninggalkan tanggung jawab atau bukan, Bi? Kan bukan soal nggak dipikirin, Hmm, tidak ditensi, tidak melekat, apalagi iya, iya. intens banget dipikirin, udah kerjaan susah banget ya, gue ngelamar sini udah di ini belum, Hmm, itu kan. Habis kita taruh lamaran misalkan, sesudah lu hmm, kan kita punya 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 hmm, untuk keterima kan bukan arena kita lagi, itu arena lain. hmm, Dalam itu arena si perusahaan tadi, bukan arena kita lagi. Kalau arena kita lagi langsung aja kita ACC. Nah sekarang kalau kita hmm, pikirin, kita melekat, emang kita punya apa itu, punya wewenang? Nggak ada wewenang untuk ACC, percuma hmm, kan. hmm, hmm. Ya Iya, iya, udah, iya, iya. fokus saja pada yang lain yang tadi lancar. Pasangan misalkan pasangan, otomatis itu akan lancar. Tes Hmm. deh. Kalau enggak, iris kuping Hilman. Jadi Bener deh. bukannya Aja. nggak dikerjain tapi jangan dipikirin gitu, Bi, ya. Maksudnya Iya, dikerjakan tetap gitu, diusahakan tetap, cuma jangan terlalu dikasih atensi gitu. iya. Ubah fokus. Jangan Hmm, dipikirin lagi. Jangan fokusan. Dia berhenti. hmm, Kalau ibaratnya itu peristiwa yang tidak enak, kita stop, kita pause, diem, terus hmm, aja di depan layar kita sini. hmm, Maka hmm, dilepas aja, ya aja berjalan aja begitu, biarkan mengalir flow gitu, biarkan dia berjalan mengalir, maka filmnya diganti lagi. Nah kita fokus aja yang hmm, enak-enak, maka semuanya yang datang yang enak-enak, termasuk tadi lamaran, hmm. kita pikirin malah diterima, begitu gue pikirin ditolak melulu, kan kebanyakan begitu. Iya, betul. Ya kalau dipikirin atensi rasanya yakin diterima nih, Nah, enak nih rasanya, terima nggak ya, ya enggak. Terima enggak, terima enggak, ujungnya enggak nih. jadi Jidan tadi mungkin udah terjawab ya, bagaimana mengatasi rasa takut dan khawatir. Selanjutnya ada Faisal nih nanya lagi, jadi rasa khawatir dan ketakutan itu selalu ada, tinggal Hmm, bagaimana kita bisa memelihara rasa yang ada, begitu, Bi. ya, ya benar. Nah, Begini loh, begini kuncinya lagi ya, yang esensi dalam kehidupan. Kita ingin sesuatu
hal terjadi di depan, esok, entar, depannya pokoknya adalah yang enak-enak, yang lancar, yang bahagia-bahagia, yang apalagi, yang pokoknya yang positif. Maka kuncian dari ke depan, masa depan, entar, atau besok, atau lusa, atau minggu depan, adalah kuncinya di saat ini, kekinian, di present now. Nah, bila kita menginginkan sesuatu, kita mengundang yang enak-enak, yang bahagia-bahagia, maka di present now lah kita bikin rasanya bahagia. Melakukan sesuatu dengan sukacita, melakukan kerjaan dengan bahagia, melakukan apapun dengan bahagia, termasuk tidur pun dengan bahagia. Maka di depannya akan bahagia. Bahasanya gini, kalau kita rasa ini bahagia, maka akan mengundang bahagia, kebahagiaan yang lain. Nah, kalau kita rasa takut, maka akan mengundang rasa takut, atau ketakutan yang lain. Nah, kalau rasa bahagia itu termasuk adalah diterima kerjaan. Ya kan bahagia kan banyak teksnya ya, diterima. Wah, alhamdulillah terima kerjaan, alhamdulillah gue dapat lotre, alhamdulillah gue dapat ini. Itu kan bahagian ini. Nah, rasa bahagia inilah yang akan mengundang kebahagiaan yang lain. Cuma orang selalu fokus pada masa lalu atau masa depan. Dia lupa yang relevan adalah saat ini, kekinian. Saat inilah yang relevan. Nah, kunciannya adalah di saat ini. Nah, saat ini kita lakukan semua kehidupan dengan sukacita, maka akan mengundang kesukacitaan yang lain. Apabila saat ini kita selalu memelihara tadi jeda ya, Terputus Bi tadi Bi, maaf Bi. Ya, itu, berarti itu jeda. Kita jeda. Ya, berarti obrolan tadi masuk. Amin. Ya kan kemelekatan kuncinya di jeda. Kita minta sesuatu, bahasa Abi kan kita punya force, keinginan. Gitu kan? Jeda, maka menjadi power. Nah, tadi di jeda tuh, terputus, lupa kan? Ya? Kita lupakan. Bahasanya kita inginin, terus habis itu lupakan. Maka keinginan itu melonjak ke depan. Tapi kalau kita inginin terus, ya kapan ini lepasnya? Dia kan pengen mewujud, kita pengen mewujud, tapi masih melekat di sini atau di sini. Begitu dia lupa, dia baru juga menjadi energi yang lain, menjadi materi ntar wujud. Materi. Ya kan everything is energy, semuanya energi. Hilman juga energi, belum tahu. Ya kalau udah paham yang melebur, bisa moksa. Bi, Hilman sebenarnya mau nanya ini udah lama Bi. Mungkin di luar dari bahasan ini, cuma udah lama pengen nanya ke Abi, cuma belum sempet. Lagi berapa minggu inilah gitu. Itu selalu datang rasa takut mati Bi. Kenapa gitu Bi bisa ada rasa takut mati? Itu wajar atau emang sama kayak tadi ketakutan itu? Sama aja, Man. Sekarang itu habis impi atau selalu timbul rasa takut mati setelah rasain alami impian atau apapun tadi yang dikatakan Hilman tadi tentang rasa takut mati. Setelah itu rasanya gimana? Biasa-biasa aja, apa terus dipikirin jadi ketakutan? Biasa-biasa aja, Bi. Ya itu dia. Lah, kematian kan pasti bagi semua makhluk hidup. Ya. Benar nggak? Kita ngomongin tentang manusia. Semua manusia pasti mati. Jadi kematian adalah hal yang pasti. Mau ditakutin atau tidak ditakutin. Mau lo berani atau lo nggak berani. Mau diinginkan atau nggak diinginkan. Tapi suatu hal yang pasti. Benar? Benar. Iya. Iya, kita mau menyikapi gimana, tetap loh, kematian adalah hal yang pasti. Yang nggak pasti kan kehidupan. Kematian itu hal yang pasti, yang nggak pasti kehidupan. Saat ini lu mau kehidupan ini mau dibawa kemana nih? Jangan mikirin mati gitu loh. Mati pasti dipikirin, nggak dipikirin juga pasti mati. Yang kita pikirin hidup ini sekarang nih, gimana besok gue gimana? Gitu. Atau pikirkan, alhamdulillah gue sudah menjalankan tugasnya. Kenapa aku diciptakan? Kenapa aku dilahirkan? Kan ada pertanyaan.
apa ya gue diciptain sama Allah? Hmm. Untuk apa ya gue itu dilahirin? Coba bertanya. Banyak kan begitu. Jawabannya Hmm. pasti yang tak ada. Hmm. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada paling itu mentok ngambil dalil nggak relevan lagi. Coba siapa yang bisa jawab? Ayo dari yang ada di yang bergabung. Untuk Eh, apa sih kita eh, ciptakan? Saya belum bentar jawab. Devi, kata Zidane nggak ada suaranya. Udah ada belum dan sekarang dan? Coba deh, Tes. tes, tes. Atau HP Zidane doang nih yang nggak ada suaranya. Si Sola ketawa-ketawa aja tuh. Kampret tuh. Aan tuh, Bi. Si, iya si Aan. Suaranya doang ya Jidan. Yang nggak ada. Tapi gambar Abi ada kan ya? Kalau gambar nggak ada lah repot mah. Berarti di samping lu kan. Udah aman tuh, Bi, katanya, Bi. Sip. Nah, jadi gini, Bi. Yang ditakutin Hilman itu apa ya? Kesadaran di dunia ini nanti ketika mati itu kesadarannya kemana gitu? Kesadaran. Apakah masih bisa Hilman bisa sadar ini Hilman atau misalnya nanti Kan ketika gue mati ganteng itu emang. ganteng Bi, waduh. Belum pernah diajak begini ngobrol. Ini Ini perdana Bi, nih. Di telepon aja sama nggak pernah mau angkat. Di video call kagak pernah. Disuruh siaran langsung. Ya udah oke. Kalau ini kebiasaan kalau di YouTube. Ya man. Kita jadi YouTuber ini. YouTuber, ntar jadi YouTuber terbikin Iya konten Bi YouTuber ya. yang sip kontennya apa tahu ya. Kampret. Kampret mencari jalan. Hmm. Kita ini tersesat di sorga ini. Orang-orang yang tersesat dalam surga. Eh, Gimana tadi man? Ketakutan. Tadi takutannya kesadarannya Bi, kesadaran ketika mati itu apakah Hilman masih bisa sadar kalau ini Hilman gitu. Hmm. Hidup Kemana nih. gitu kesadaran. Oke. Kalau ditanya kemana ntar panjang teman. Waduh repot Ah, kan. 2 hari ntar ngobrol. Kita tahu peristiwa mimpi kan? mm-mm, Tahu nggak? Semua pasti tahu. mengalami mimpi. Mau mimpi itu disengaja, kayak lucid dream, mimpinya Ah, dibikin. Itu kan di lucid dream kan tuh. Di mimpi sengaja, gue ah, pengen begini-begini, ketemu begini-begini, pengen hawian begini-begini sama itu cewek, pengen begini-begini. mm, Lucid dream. Dia punya ah, ilmunya lucid dream. Kalau yang pengen belajar sama Abi di sini deh. Abi ajarin tentang lucid dream. mau dong mau. Ya kan? Nah, peristiwa hidup tuh sama seperti di kayak mimpi. Kita alami, Hmm, kita yang ngatur, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sadar, kadang-kadang kita sadar kalau kita dalam mimpi, tapi kita nggak bisa berbuat hmm, apa-apa. Gue pengen hmm, begini, tapi nggak ikut aja sama ya. Siapa yang kendaliin? Ya hmm, Allah lah yang mengendalikan. Jadi semua hmm, kesadaran tetap aja nanti berbaliknya tetap aja Allah Allah. Makanya bahasanya ada mereka yang keluar masuk turun lagi kan dapat izin hmm. surat takdir dari Allah. Mau turun ya turun sana gitu. bagi bagi orang-orang tertentu gitu. Hmm. Jadi jangan khawatir nanti kesadarannya mau kemana. Itu urusan Allah ya, Bi. Iya, tapi ada Hmm, rumusan kesadaran kita, masa depan kita adalah menjadi masa lalu nanti regenerasi kita. Kalau bahasa lainnya gini gampangnya, seorang bapak punya masa depannya hmm, begitu dia menikah, dia punya masa depan, top skornya di masa depan dia menjadi masa lalunya itu hmm, anak. Itu kan kesadaran hmm, juga. Kalau hmm, ada bahasa regenerasi yang di Islam tidak ada regenerasi maksudnya itu kesadaran yang beregenerasi. Semua kan berkembang. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berkembang, ilmu berkembang, hmm, kesadaran berkembang, intelektual berkembang, terus apa ya, tentang ilmu-ilmu yang begini-gini kan berkembang. Dulu model begini hmm, nggak ada kan, hmm, elektroniknya itunya semuanya berkembang, termasuk kesadaran pun berkembang. Jadi
masa depan kita akan menjadi masa lalu generasi kita. Jadi kita generasi bikin berikut. pencetus, ya kita Hmm, pencetus, cetusin aja ya, apapun. Kalau kita nggak bisa, kita punya ide mencetus sesuatu, tapi nggak sampai kita hmm, kita 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 realitakan, tapi akan direalitakan ke keterusnya, generasi terterusnya. hmm. Jadi nggak usah khawatir kalau idenya bagus, walaupun kita akhirnya nggak bisa sampai ke mewujudkan, nanti diwujudin sama orang lain. Yang penting tercetus aja dulu gitu Bi. Ya. Jadi kalau kita punya udah cuma mudahan semua seluruh dunia ini pada rahmatan lil alamin. Hmm, Begitu ya terus. Nanti ada yang terusin lagi tuh tugasnya, hmm, diutus lagi untuk terusin lagi tugasnya. Semua ilmu tuh ada di atas, di akasa, yang dalam kita halnya ada di lauh mahfuz. hmm, Tapi yang tinggal ngambil doang di atas, dari keilmuan dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada di atas. Nah, kesadaran itu begitu levelnya ilmu kesadaran 50, maka ilmu siapa yang dulu ada di atas tuh, di lauh mahfuz itu 50, maka ah, masuk. Kita udah punya kuncinya, kesadaran kita hmm. sampai. Jadi pada ujungnya nanti Ilmu, kesadarannya itu dikolektifkan gitu ya, ya. terkoleksi atau terkumpul gitu. Ada Nih lagi yang lebih seru? Dari Fajar Julian nih Boleh tuh. untuk mempertanyakan kebenaran yang Tuhan tentukan, saya coba mencari tapi tersesat. Tiga apa tuh? Halo, tes. untuk untuk memper untuk mempertanyaan kebenaran yang Tuhan tentukan, Bi, saya coba mencari tapi tersesat gitu. Ulang man, Jadi putus. si Fajar Julian ini kebenaran Tuhan nih dipertanyakan gitu. Hmm. Tapi dia mencari tapi tersesat gitu Bi katanya. Dia mencari tapi tersesat. Mm-mm. Ya tersesat kan pasti itu bukan berarti dalam arti nggak nyampe kan, nggak ketemu, pasti tersesat doang Mm-mm. kan. Ya Mm-mm. tersesat jalan, tapi tujuannya sama Mm-mm. sampai ke Bogor, walaupun di luar mana tersesat daripada jalan yang sama, jalan yang sudah Mm-mm. biasa. Biasanya kalau dari rumah mau ke Bogor lewat Parung misalkan, itu tersesat, Mm-mm. bukan Parung, tapi nyampe-nyampe juga kan. Betul. Dari kalimat mana sih kita tersesat, orang semuanya kita boleh buta kok. Hmm, jadi jangan. Lah kita pada buta, maka jalan aja. Kita di ujung jembatan, kita dia berada di jembatan, maka jalanlah, berjalanlah. Dengan cara apa? Mau cara ngesot, mau cara berlari, mau cara setapak demi setapak, berjalan aja. Nggak ada yang tahu, oh, kita buta kok. Cari terus, jalan terus gitu Bi. Ya, kan emang itu kan kehidupan, Hmm. terima jalani, Hmm. jangan dipungkiri, jangan ditolak. Kalau virus sekarang Terima. datang, jangan ditolak, biarin aja. Hmm. Kata virus, Allah aku disalahin, emang diutus sama Allah, katanya gitu, suruh hadir. Jangan disalahin, terima aja, begitu diterima Terima. keberadaannya, mau cabut. Kan Hmm. kan banyak kereta tuh dari zaman dulu musibah itu lewat dari orang Kaliupah. Hmm. Ditanya sama Kaliupah, Babah mau kemana lu? Mau ke kampung Hmm. sebelah. Ngapain? Mau bunuh 1.000 orang. Hmm. Di bulan depan balik lagi. Wabah, lu nggak bunuh 1.000 orang, lu bunuh 5.000 orang. Katanya lu 1.000, lu bohong. Kata Wabah, enggak, saya membunuh 1.000, selebihnya Hmm. di, mati dengan rasa ketakutannya, katanya gitu. Jadi dia membunuhnya tetap 1.000, cuman kenapa jadi Eh, 5.000 ya bukan gitu, katanya gitu. Nah wabah ini sekarang udah cabut ya, tinggal hmm. sisa ini apa ya, yang belum terdeteksi aja. Maka kalau Hmm. dalam hal ini dari aturan pemerintah awal pertama dari social distancing Hmm. 2 minggu, kalau semua rata ngikut selesai. Jadi Hmm. sekarang physical distancing itu benar untuk memutus mata Hmm. rantai. Lo sisa doang kok. Kapan Hmm. selesainya gitu loh. Cuma 2 minggu loh. Gitu. Kalau misalkan itu melarat, nggak makan, susah lah ibaratnya bahasa. Kalau 2 minggu itu susah, Hmm. itu cuma 2 minggu loh. Tapi dia pengen Hmm. cepat selesai. Tapi sendiri yang tidak mau selesaikan gitu ibaratnya. Coba Hmm. kita ikut di rumah saja misalkan gitu.
Itu Iya. 2 minggu selesai, kelihatan ini di bawah aja udah selesai gitu loh. Hmm, Jadi kalau di hmm. Korea kan, Korea Utara mah ada yang positif, diamatin aja deh, digeger, udah selesai katanya. Mengorbankan Eh, 1, 2 atau 10 atau 12 atau 100 orang, tapi menyelamatkan orang lebih banyak katanya, tembak aja. Kan hmm, begitu kasusnya ke Korea, tembak aja hmm. positif 2, matiin aja digeger. Saya kan nggak ada lagi kan. Ada lagi, Aman ya. tembak lagi. Biayanya murah. Tentara ya begitu, satu peleton, satu orang mau diselamatin dibawa-bawa bisa mati banyak, satu peleton tembak aja diger. Orang udah kaki udah nggak bisa jalan, tolong dimatiin, der kabur kabur. Itu benar aturannya. Kalau Eh, nggak dari gitu kejam ya, kejam kagak, dia menyelamatkan lebih banyak satu peleton daripada satu orang gitu. hmm. Jadi virus datang mah sudah benar adanya gitu loh. Ada maksud tertentu yang dikirim sama Allah. Nah, Makanya mungkin hikmahnya ya, ngelurusin nih Bi. Tadi terima, cuma masalah pencegahan atau kita berusaha itu tetap ya. ya tetap ikhtiarnya ada. Hmm, hmm. Semuanya itu ada ikhtiarnya. Nah sama kayak tadi, kita menghindar musibah loh gitu. Ah, Mau kita cuekin aja, ya habis apa namanya itu, peradaban manusia. Kalau peradaban. peradaban manusia enggak, ya manusia enggak ada, ya tinggal kucing katanya. Kucing hidup, ya bumi dimiliki sama kucing. Kucing jadi halifan terus. Kualipannya kucing. Timoja. Udahlah, kalau 2 minggu dikasih 2 minggu pada benar-benar memutus mata rantai, cepat selesai. Yang ada Hmm, sisanya itu kan kebaca. Oh itu ini diambil aja, itu diobati, itu ini selesai udah. Habis tuh hmm, hmm. yang positifnya silang, udah kan berarti seminggu ke depannya bebas bersih. Ya kan masing-masing banyak yang ngeyel dengan dalih masing-masing. Kalau bahasa gini, Ah, kalau gue keluar nggak makan, kalau gue nggak keluar nggak dapat duit. Sama loh iya. peristiwanya sedunia, atau kita ngomongnya se-Indonesia, gue juga Hmm, begitu, bukan lo doang kayak gitu. Kenapa sih hmm. cuma 2 minggu? Apalagi nggak usah takut dipecat sama perusahaan, lapor aja sama presiden. Untuk cuma dibayar cicilan motor. Ya, di kloter jangan berhenti, diem, domelin presiden lo nagih, kayak gitu. Jadi rasa ketakutan kekhawatirannya dengan dalih masing-masing, isinya dalihnya perut, ya repot Hmm. udah, ya kan? Jadi udah naik nih, Iya. otak reptil udah naik gitu. Hmm, Lawan takut atau takut kabur, lawan lapar, atau kabur. takut Iya katanya siapa sih? Kalau di Himar Mata gitu, Abi juga begitu, man gitu. ah, Sama lagi susah gitu. Jadi bukan lo doang loh yang susah, semua se Indonesia. Jangan-jangan hmm, seluruh dunia nih, seluruh negara-negara lain juga dunia. begitu. Anehnya lagi, lockdown aja kita langsung lockdown itu juga dijadikan sama semua negara. Kita kan belum, masih dikasih Hmm, keluasan. Biar kesadaran hmm, sendiri ya, gitu. Masih pelan-pelan social distancing, lama-lama terus physical distancing. Kalau minggu depan tanggal 24 misalkan nih, nggak bisa, nggak ada, udah lockdown. Solusi terakhir hmm, pemerintah udah lebih ekstrim lagi, lockdown deh. ke Keluar total ditutup. tangkep gitu. Iya, kan berkepanjangan. Kita juga nggak mau berkepanjangan musibah ini, kan kita Hmm, pengen hmm, selesai. Sama, iya memang benar. banyak kalau ditanyakan manusia gitu sama orang orang lain, kalau lo pilih mendingan dunia ini atau Indonesia aja. Indonesia ini damai apa apa kan apa namanya? Rusuh. Rusuh gitu. Wow, enakan damai, tapi dia sendiri yang bikin rusuh gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau ditanya mendingan Indonesia damai apa rusuh? Oh ya mendingan damai lah, pengennya damai. Tapi tanpa sengaja dia membuat rusuh gitu loh. Nggak sadar. Hmm, iya, iya. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Kalau mau tanya boleh. Ini pada belum gabung lagi apa gimana nih? Hmm? Di Aan SMS dia kuotanya habis katanya. Oh, sip, sip, sip. Apa-apa ntar Kapan mah bisa di. gini lagi, ya mah kita daripada kita kan kosong terlalu lama ya majelis, ya ya Ah, udah kayak gitu. Boleh boleh kayak ini. Kali aja hmm, lama-lama jadi YouTuber gitu loh man. iya, Kalau Hilman jadi iya YouTuber kan itu abi royalti. hak ciptanya.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya mungkin tips dari Abi untuk eh, dalam situasi seperti ini gimana Bi? Tips-tips. Dalam kasus COVID-19 sekarang, ikuti aja Hmm, pemerintah. Itu benar. hmm, Saat ini physical distancing, ikutin. Tidak usah keluar kalau nggak penting-penting amat. Bukan urusan yang hmm, urgent banget. Beli makanan. Apalah yang lebih yang dikatakan urgent. Kalau memang harus hmm, keluar, tetap jarak. Kalau pengen bertamu, harus bertamu, ya tetap aja bertamu, jaga jarak. Jadi hmm, kuncinya kita bukan takut ketularan, tapi kita takut menularkan. Karena nggak kelihatan ini. hmm, Jadi physical distancing tuh bukan soal gue nggak takut ketularan, bukan lo nggak takut ketularan, tapi lo menularkan gue takutnya gitu. Memang hmm. kelihatan wabahnya nggak kelihatan. Iya, Jadi iya. jangan terlalu pede. Gue nggak pernah takut sama ketularan. Bukan soal takut orang lain, gue takut ketularan lo gitu. Jadi Hmm, begitu kita mencari kesadaran kita, gue takut menularkan itu lebih hebat daripada takut ketularan. Jangan yang pede, gue nggak takut ketularan. Gue jaga-jaga begini-begini. Bukan itu loh. Lebih bagus kesadaran kita adalah jangan-jangan gue menularkan gitu. Nah, kalau hmm, punya kesadaran gue takut menularkan orang lain, gue nggak ternyata gue adalah positifnya atau hmm, ada bakatnya nih hmm, bahasa membawa apa namanya menjadi ada indikasi hmm, tentang menjelang positif virus itu, hmm, jangan-jangan gue ntar menularkan. Nah, punya kesadaran itu, gue takut menularkan orang lain yang gue nggak tahu kalau gue dikasih positif virus, itu lebih keren daripada nggak takut ketularan. Kalau nggak takut hmm, ketularan banyak banyak cara. hmm, Tamek diprotek semuanya bisa. Tapi yang jadi lupa, lu takutnya menularkan loh gitu. hmm. Menjadi pembawa itu ya. Ya, jadi membawa bukan dibawain. Jadi kalau kita punya kesadaran gue takut menularkan, itu lebih tinggi daripada takut ketularan atau nggak takut gue dengan ketularan ditularkan. Gue takut Hmm, memaparkan, gue bukan takut dipaparkan, tapi gue takut memaparkan. Dia hmm, akan diam di rumah 2 minggu doang, gue. Kalau dari 2 minggu kan udah selesai. Kalau sekarang hmm, 2 minggu ini sekarang nggak selesai, terus lagi dong tambah lagi hmm. perpanjangan. Ya kan nanti Iya. musim haji nggak ada. Emang enak kalau Hmm. musim haji gitu. Haji Takut tahun lagi ntar. 2020 nggak diadakan. Dan sekarang Ka'bah kan ditutup, Hmm, ya kan? Haji ditutup plastik hari Jumat kemarin. hmm, Udah diisolasi pakai plastik. Udah jelas dong. Orang luar umroh nggak ada lagi bla bla bla. Kalau kita mengingat itu kembali seperti semula, ya ikutin program-program pemerintah kan hmm. gampang. Bukan soal bla Buat bla bla dengan kita-kita alasan bla juga. bla. Ya iya, itulah punya kesadaran. Ini kan tentang kemanusiaan lah, bukan soal ego lagi. Hmm, Yang berpolitik, hilangin dulu kenapa musuhnya sama sekarang, bukan soal politik lagi, sama gitu. Maka hmm, bersatu melawan COVID, kan begitu. Jadi intinya program pemerintah ikuti, itu benar. Kalau kita ingin hmm, selesai kok, ikuti program pemerintah, biar mudah, biar cepat selesai. Ya pemicu pertamanya di China udah selesai, udah nol, hmm, hmm, dan kita hmm, banyak. Sekarang berapa? Kalau kita ngikut-ikutin itu, waduh terus-terusan ya. Gitu. hmm, Berarti semua manusia kontribusinya ada. Gitu. Ini panjang, kontribusi gue juga nih. Mengakibatkan jadi panjang terus-terusan. hmm, Bila itu cepat selesai, itu juga kontribusi gue juga ada tuh. Jadi cepat selesai. Gitu loh kesadarannya. hmm. Jadi ikuti Kesadaran program pribadi. pemerintah. Iya. Semua kan pemerintahan ke ulama dari segala golongan itu kan Hmm, sepakat tentang tidak adanya beribadah di masjid dulu, hmm, menghindar juga itu suatu ibadah yang tinggi gitu loh. Jadi hmm, ikutin aja program pemerintah, jangan udahlah kita ilmu kita apa sih tentang agama gitu, masih banyak yang iya, pinter. Jadi ikuti program pemerintah itu sudah benar adanya. Khususnya sekarang physical distancing benar gitu. Cepat hmm. selesai kalau jalan. Oke, Oke, tetap di terus rumah aja. terakhir Bi, tetap di rumah aja. Terakhir mungkin kan mau masuk ke puasa nih Bi. Nah, puasa di tengah situasi seperti ini, mungkin tips-tipsnya juga dari Abi gimana Bi?
jalani seperti biasa. Cuma bedanya Hmm. tidak bergaul ramai, tidak tarawih di rumah. Kalau biasanya tarawih di masjid, emang nggak bisa tarawih di rumah. Tahun ini kita tarawih di rumah, ngerti jadinya, Ah, lebih paham apa itu sholat sunnah tarawih hmm. dan ibadah lain. Tadi kita menahan lapar dengan ngobrol-ngobrol bareng-bareng, lupa-lupa mungkin tengah-tengah bikin Hmm. ngopi di rumah nggak bisa. Berarti benar-benar Hmm. puasa. Akhirnya yang tadi menjat, ya lah puasa tidur mulu, sekarang tidur mulu. Loh puasa lo kuat, pantas saya tidur mulu. Sekarang begitu tidur mulu, udah bete, tidur mulu. Jadi hilang ya. Yang dulu gue ngejat orang, puasa lo mah tidur ruang. Gitu. Sekarang di tidur ruang. Karena keadaan gak mana-mana gitu, jadi tidur mulu. Ah, Bedanya ngopi, ya. Jadi tetap tenang, iya, iya. jalan seperti biasa. Lebih kusuk, lebih berasa daripada tahun-tahun yang lalu. Berasa. Jadi jihadnya lebih tinggi. Gitu. Kalau jihadnya lebih Hmm. tinggi, kepalanya lebih tinggi dong. Kan Iya, tergantung. Ya kan? iya, Poinnya, benar. pastinya punya Allah sendiri. Allah yang nilai. Maka kita kelihatan. Begitu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak banyak berbuat apa-apa. Udah puasa, berkurangan lagi. Andai kata Hmm. sampai ekstrim, sahurnya gitu buat bukanya juga dibagi dua. Bukanya juga buat sekalian sahur doang, cuma satu kali makan ibaratnya. Ah, Itu kan lebih keren, hati tinggi, jangan khawatir, pasti ada nilainya. Walaupun sekecil apapun. Seandainya sampai ekstrim kita makan satu kali, buat buka juga sekalian buat sahur, dibagi dua, dapat sepiring nih, gue makan setengah buat buka puasa sekali, tapi setengahnya lagi buat nyaur. Terus besok begitu, hmm. kan pahala lebih tinggi. Jangan khawatir Iya, dengan iya. kan. Nah, intinya semuanya pasti ada hikmah, pasti ada berkah, ada tujuan dari Tuhan, dari Allah. Pasti lebih bagus nanti setelah pasca corona. Ya kita tunggu Iya, apa iya. hadiahnya. Pasti ada hadiahnya, Bi. Ya pastilah, pasti ada perubahan. Terakhir kali ini, Bi, Daripada ada pertanyaan nih dari Dini. Kalau lagi puasa, tidur itu apa benar mendapatkan pahala? ya kalau niatnya memang mau tidur ya nggak masalah. Kalau kan tidur ya lebih bagus kok daripada kita diam atau melek tapi ngomongin orang. Kita Ah, bandingin ke sana, bukan soal tidurnya. hmm, Ya kalau kita tidur, tidur kan dalam genggaman Allah. Kalau Allah hmm, menginginkan itu bukan suatu, berarti pasti dibangun sama Tuhan. Bangunlah, gitu. Gua tidur mulu. Kita percaya bahwa tidur adalah genggaman Tuhan kan, dalam genggaman Allah. hmm. Kalau itu tidak bagus, Allah bangunin, dibanting kali, gitu. Bangun lu, tidur mulu. Tapi kalau kita masih nyaman tidur, berarti Allah ya cepet dong. Masih didiamin, Eh, diselus lagi, tidur lagi. Itu yang bilang ibadah. hmm. Maksudnya dibandingkan daripada kita yang enggak macam-macam yang bisa menggunakan pahala pahala ibadah puasa. Ya mendingan tidur. Tapi itu beda, Bi, sama bermalas-malasan beda, Bi. Dalam arti apa itu mas-malasan? Eh, ini bukannya Allah membenci orang yang bermalas-malasan gitu. Misalnya tidur mulu lagi puasa gitu, malas-malasan. Puasa. Sekarang begini Irman, kalau kita biasa sudah kerja, passion kita punya ada, kegiatan sudah ada, tidak mungkin kita Hmm, akan tidur, ya kan? Begitu hmm, puasa kita hmm, tiduran dulu malas-malasan. Memang dari dulu sebelum puasa juga bang malas-malasan. Emang gak punya kegiatan kan? benar, Ya benar. kan? Iman kerja, rutinitas biasa, kerja lah bisa kali kegiatan, ada rutinitas Hmm, kegiatan. Apakah bulan hmm, puasa enggak? Sama dong, nggak bisa sama. bermalas-malasan. Jadi kalau saat itu di bulan puasa mereka bermalas-malasan, sebelum puasa memang sudah seperti itu habitatnya, habitnya Hmm, gitu loh. Nah habitnya udah begitu, puasanya begitu. Jadi kalau kita mendapati teman kita habitnya di bulan puasa begitu-begitu gitu doang, emang habitnya begitu sebelum puasa juga begitu. Tapi hmm, kalau dia sibuk punya kerjaan, punya kegiatan, rutinitas tiap hari, nggak mungkin bisa pengen keluar malas-malasan. Jadi hmm, apa malas-malasan itu adalah pahala? Bukan soal itunya lagi. Emang habitnya sudah begitu, sudah biasanya sudah begitu. hmm. Nggak dibikin-bikin. Ah, puasa gue, besok puasa gue malas-malasan. Ah, nggak bisa kalau lo punya kegiatan. Jadi yang dibilang Iya, puasa tidur itu pahala mungkin eh, secara konteksnya, Bi, ya, bukan 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 iya. secara tekstual ya. Tidur itu Menghindari juga apa. ibadah gitu. Kan begitu, Hmm, tidur itu juga ibadah. Ibaratnya kalau daripada kita melek air ngomongin orang bla 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 atau yang tidak bermanfaat, hmm. ya lebih baik tidur. Tadi bilang ibadah, jadi tidur mulu ibadah gitu.
Kita tidur, terus lama, itu siapa yang kehendaki? Apakah kita, ya enggak, Allah tidur dalam genggaman Allah, berarti Allah masih demen, biarin dia tidur gitu. Kalau Allah nggak kehendaki kita tidur, dibangunin gitu loh. Kalau nggak bangun dibanting kan, dia gitu, nggak dibanting gitu. Dia bangun lu gitu. Tapi gue selama ini gue tidur nyaman aja ya, berarti Allah juga nyaman. Dia lu sekali tuh Allah tidur biar kuat. Maghrib tuh gue bangunin misalkan kayak gitu. Daripada lu kan melek, gue tahu habis lu kebiasaan lu ngomongin orang kayak gitu. Jadi konteksnya tidur adalah ibadah yang tadi ya. Iya. Konteks yang tadi tuh. Daripada kita berbuat yang lebih yang bisa mengakibatkan kurangnya pahala, maka lebih baik tidur. Sama kita khutbah, nih gue tidur gitu. Hanya bergerak kayak pantatnya bisa tetap ya, jadi nggak batal wudhu. Daripada dengan khutbah tapi kemana ngomong betulin kuku, mending tidur gitu. Tetap sah gitu, asal jangan berubah pantatnya. Dan lihat dari konteksnya. Nah, kalau apakah itu yang kita akan tahu itu berpahala masing-masing diri lah. Dia lebih tahu keperluannya apa. Jadi kalau nggak perlu tidur juga nggak tidur, sama kayak tadi. Kalau dia punya kegiatan, maka mungkin gue bisa tidur. Gue pengen tidur ya nggak bisa. Nah, kadang nggak punya kegiatan, jadi banyak tidur. Kayak saat ini di rumah aja, kita jadi banyak tidur. Ya kan? Kalau makannya tidur, makan, tidur, makan. Apa kita inginin? Ya enggak, keadaan. Iya. Kalau saat ada pertanyaan lagi, Bi. Satu lagi deh ya sebelum kita mengakhiri. Kalau saat azan subuh kita masih makan, apa boleh dilanjutkan atau berhenti? Diselesaikan. Selesaikan makannya. Iya. Diselesaikan sampai makannya habis, terus minum, selesai, tidak ada nyangkut, Aiman, baru puasa. Hatta itu ada melewati yang tadi azan atau dalam arti tanda-tanda ada apa ada imsak kan biasanya 10 menit sebelum azan. Kita ya harus makan aja. Walaupun udah azan ya rapiin aja biar. Terusin habisin. Kalau itu masih kita perlu. Tapi kalau begitu dua suap cukup yakin bakal kuat, ya berhenti. Kan kita tahu sendiri siapa yang diri kita. Gue nggak bisa nih kalau nggak habis. Gitu. Ya habisin sepiring, malah disuruh minum katanya gitu, habisin biar nggak nyeret gitu, selesai baru niat puasanya jalan, mulai setel puasa. Gitu. Sama juga kita lupa, gue lupa gue makan puasa, begitu ingat berhenti makannya, tapi minum, biar nggak seret, nggak nyangkut, nggak seret, baru terusin puasa. Ya kalau kan nggak tanggung-tanggung kasih nikmatnya masih setengah makan dua nggak kasih air ya. Ini bisa teret, akhirnya puasanya dia ngaco. Oke. Yo, nambah sekalian. Nambah sekalian piring lagi. Selesai yang ada di piringnya agar tidak mubazir atau yang berada di mulut kita. Selesai yang ada di piringnya agar tidak mubazir atau yang berada di mulut kita. Itu tadi yang udah dijawab kayaknya. Yang di mulut. Yang di mulut ya. Bukan yang di piring. Kalau di piring masih bakul mah lama biar. Cukup. Jangan ditanya. Tapi kan piring apa? Salah sendiri loh, salah tawur gitu aja udah. Selesai yang di mulut telan terus minum biar nggak seret. Terus langsung puasa. Sama kayak tadi ya, kita di tengah-tengah lupa kita makan, habisin atau makan, ingat, gue puasa ya, atau dibilangin sama teman, puasa ya, lu puasa, iya, udah minum dulu, baru lanjutin puasa. Tapi kalau Abi nih lihat teman lagi puasa nih, Abi lihat gimana dia makan, gitu, Abi diemin biar dia habis kenyang, kalau selesai minum dia baru lo kan puasa, iya Bi, ngapain lo bilangin tadi, ngapain lo kan bilangin lo lagi nikmat gitu. Menghilangkan kenikmatan orang kalau dibilang ini. Ya lupa kan Allah yang bikin. Gue ngelawan Allah. Stop melin sama Allah. Katanya si Abi ya, Irman gue bikin lupa, pakai diingetin kata gitu. Ya baterai habis. Oke.
Gitu aja kali Ya, Bi ya. Ah, siap, oke, kita siap. udah 1 jam setengah ini. Makasih Mantap. banget Bi udah ngobrol-ngobrol. Ntar lain waktu kita sambung lagi, kita ngobrol lagi. Hmm. Makasih juga teman-teman yang udah gabung. Kita akhiri dulu. Jadi pesannya di rumah aja Bi ya, Terima ya tetap. di rumah Yakin. aja. Oke, Sip. siap. Salam buat semuanya. Terima kasih. Siap Bi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.